Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua dipenuhi sukacita Allah sepanjang minggu ini. Amin. Siapa yang mau terus bersukacita dalam kasih-Nya, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Pemazmur berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Bapak Ibu, mari kita saat ini kita berikan segenap hati kita, segenap jiwa, akal budi kekuatan kita untuk memuji-muji nama Tuhan. Amin. Yang mau boleh angkat tangan tinggi-tinggi, mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh datang di tempat ini memuji dan menyembah-Mu. Sebuah kehormatan buat kami semua untuk kami boleh datang di tempat ini Tuhan, di gereja kami ini, di rumah-Mu ini Tuhan, untuk kami memuji menyembah-Mu. Ini roh jiwa tubuh kami, segenap hati, segenap jiwa kami berikan kepadamu Tuhan. Biarlah segala pujian, pengagungan, kemuliaan hanya bagi Engkau, karena Engkau yang layak dipuji, disembah untuk selama-lamanya. Mari yang siap untuk memuji-muji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, segala puji kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Biarlah jiwa kami memuji-Mu, tubuh jiwa roh kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, ya Tuhan Yesus, ini bagi-Mu. Maka jiwa
selamanya. Dulu sampai sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Selalu mengasihi kami dan selalu menyatakan pertolongan bagi kami. Semua yang siap menyatakan bahwa Yesus saja yang sama-sama katakan amin. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu Saudara semua. Oh Tuhan, oh Yesus. Kekuatannya besar buat kita semua. Dia dahsyat bagi kita. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan kan ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya kau yang layak ditinggikan. Kau ajaib Tuhanku, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Raja mulia, sungguh besar Kau Tuhan, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa, ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, kalau hanya Kau yang layak terima segala pujian. Kau yang layak ditinggikan. Semua bersorak bagi Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, yang memerintah selamanya. Yesus Raja mulia. Amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan Bapak Ibu Saudara semua. Dialah yang layak ditinggikan selamanya. Tepuk tangan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa, kuasa memerintah selamanya. Yesus, lebih dahsyat katakan ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah
bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, dia bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan sama-sama. Bersorak bagi dia, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Amin. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan buat kita dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Haleluya. Dan pengharapan. Mari bersorak buat Tuhan, katakan haleluya. Katakan Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya Kau yang layak ditinggikan selamanya. Bernyanyi bersama-sama dengan kami ya Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Yuk nyanyi sama-sama. Tuhan yang beri kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharap. Tuhan yang beri kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan. Katakan kanan kirinya, di dalam kita. Oh yeah. Dalam kemuliaannya. Dia perlindungan buat kita semua dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Amin. Bernyanyi bersama sekali lagi Bapak Ibu. Bagimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Sebelum duduk katakan kanan kiri depan belakangnya, Tuhan yang selamatkan jiwa kita. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Dengan
Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janjimu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Betapa kami mengasihi-Mu Tuhan, betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa kami yakin pada janji-Mu Tuhan, betapa ku yakin akan janji. Sungguh firman-Mu bekerja dalam jiwa setiap kami. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Ya Tuhan, di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Mari umat Tuhan, nyatakan kepada Tuhan kita kasih kita padanya. Betapa mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya. Padamu kami menaruh semua pengharapan kami Tuhan. Betapa kami yakin akan janji-Mu Tuhan, betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja, ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang. Di saat kami menyembah, kuasa-Mu bekerja. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat
Kuasa Tuhan bekerja saat ini Bapak Ibu Saudara semua. Saya merasakannya karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ketika kita menyembah Tuhan dan Raja kita, kuasanya mengalir. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Jiwa-jiwa yang membutuhkan kesegaran dari Tuhan. Tuhan menyatakan kesegarannya buat kita semua. Karena barang siapa lapar dan haus akan Dia, maka kita akan dipuaskan. Haleluya, thank you Jesus. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkan, ya Tuhan. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Mari pakai berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau
Kami bersyukur Tuhan Kau baik buat kami. Amin. Kami tahu Roh-Mu ada di antara kami. 2 atau 3 orang berhimpun dalam nama Yesus. Engkau hadir Amin. dalam Roh Terima kasih Tuhan. dalam hati dan kehidupan kami. Kami mengagungkan nama-Mu dan kiranya berkenan akan pujian kami ya Tuhan. Lalu Tuhan menurunkan Roh-Mu menguasai hati dan pikiran kami, dan saatnya kami akan menerima firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Pertolongan Allah atas kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Dulu zaman Pak Halim, saya sudah 2 kali ke sini. Dan sekarang zaman muda Pak Hendra. Ini kali yang pertama saya datang. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Pendeta Julius Ishak Abraham, pendiri dari Gereja Bethel Indonesia tahun 53 tahun yang lalu, 1970, bersama Pak Dr. Sahal Senduk. Tapi saya masih hidup sekarang karena saya sudah berusia 84 tahun oleh anugerahnya. Karena itu saya akan menyampaikan rahasia hidup itu, hidup dalam firman dan Roh Kudus. Bukan seperti dunia hidupnya lain, tetapi kita ini sudah sekarang hidup oleh firman dan Roh Kudus. Lain-lain faktor itu sekunder dan tertier dan seterusnya, tapi nomor 1 hidup dalam firman dan Roh Kudus. Ada 2 jenis pengaruh yang kuat dalam hidup manusia. Yang pertama adalah pendidikan umum. Itu yang biasa kita lihat. Pendidikan umum dengan bersekolah, ya, dan budaya dalam masyarakat itu mendidik kita sekalian untuk kita hidup. Lalu terutama tekanannya pada tubuh, ya, supaya tubuh kuat, tubuh itu sehat. Orang sekarang nomor 1 bagaimana cara sehat, olahraga. Padahal olahraga itu paling buruk kalau disertai pertandingan. Olahraga yang baik adalah jalan. Orang tua itu kalau jalan baik. Tapi setiap olahraga yang pakai pertandingan itu mendebarkan jantung dan memperpendek umur. Sebab pakai magic, pertandingan. Jadi saudara sekalian, itu orang zaman sekarang. Pendidikan umum ditekankan sekali. Ya, kecerdasan akal. Akal itu jiwa. Jiwa dan tubuh ini faktor yang kekuatan yang mendorong hidup kita untuk alam dunia. Tetapi roh yang bersarang di hati kita itu kekuatan yang mendorong jiwa kita, mendorong tubuh kita. Jadi sekarang kita lihat manusia modern ini kendalinya ada pada akal, bukan pada roh. Akal mereka begitu pintar, sekolahnya tinggi-tinggi, banyak titel. Tetapi itu sebenarnya hanya untuk berhasil dalam tubuh. Berhasil hidup di dunia. Tapi kalau kita kendalinya itu roh, jiwa, tubuh, ini kita berhasil di sini, bahkan berhasil sampai selama-lamanya. Jadi jangan ada seorang yang bangga kalau anaknya sekolah di Amerika, di Jerman. Saya punya cucu
pinter sekali. Sampai tidak usah dites, diambil oleh UI. Angkanya selalu 4 plus lagi. Sekarang dia mau keluar negeri untuk belajar. Saya tidak anggap luar negeri itu baik. Sementara kita belajar, akhlak budi pekerti itu lebih tinggi yang dipengaruhi. Jangan akalnya pinter, akhlaknya jadi bejat. Kalau saya menyekolahkan anak tidak lebih dari 3 tahun di luar negeri. Kalau 4 tahun ke atas, budayanya luar negeri itu meresap. Nanti besok anaknya di luar negeri pinter-pinter, papanya mau meninggal dunia balik juga susah juga. Apalagi kalau sudah kawin sama orang luar negeri nggak ingat balik juga. Jangan kirim anak lebih dari 4 tahun budaya asing masuk dan tidak akan bisa lagi pintar. Cucu-cucu saya, anak-anak saya sekolah di luar negeri, ya, semua cucu 3 saya kirim ke luar negeri. Sekarang cucu 3 ambil doktornya sudah. Tapi bukan itu, nomor 1 pendidikan rohaninya itu. Itu sebabnya sudah sekalian, kalau kita pendidikan akal nomor 1, kita mesti baca Yeremia 17 ayat yang ke-5 dan 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kekuatan manusiawi. Kalau mengandalkan kekuatan sendiri, kekuatan manusiawi, hatinya menjauh daripada Tuhan. Ingat itu. Hatinya menjauh daripada Tuhan, di pangkal kesialan hidup yang besar. Lalu kemudian ia akan seperti semak bulus di padang belantara, tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang yang tidak berpenduduk. Kesunyian, kehampaan hidup. Saya pernah bertemu dengan seorang bapak dari Bandung ke Jogja, duduk di sebelah saya, kereta api. Kita berkenalan, kemudian dia bercerita tentang anak-anaknya, semua sekolah di luar negeri. Tapi orang tua itu terseduh-seduh berkata, mamahnya sakit keras. Saya beritain, yang bilang, Pak saya nggak bisa pulang, saya lagi ujian. Lalu yang satu bilang, saya baru menutup pekerjaan baru, sehingga saya tidak mungkin bisa pulang Pak. Sampai orang tuanya meninggal, semua pekerjaanku, sebab hatinya menjauh daripada Tuhan. Hatinya menjauh daripada bapak ibunya, saudara sekalian. Kesialan dalam hidupnya. Ini kesalahan pendidikan. Juga pendidikan modern. Saya sekolah di luar negeri. Saya bergelar doktor. Tapi saya tidak memuji pendidikan begitu. Enggak. Tapi yang saya tekankan adalah pendidikan rohani. Sehingga manusia itu mencapai apa yang paling penting, iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Allah kita itu Allah Tritunggal. Dan gereja Bethel Indonesia itu berbeda dari gereja yang lain. Saya pendiri gereja Bethel bersama Pak Sendo. Umur sudah tua, 84 tahun. Saya ingin menjelaskan supaya pendidikan rohani itu sangat penting. Orang percaya kepada Allah itu baik. Percaya kepada Yesus itu bagus. Dari 2 iman ini orang lalu mendirikan gereja. Orang mendirikan kekristenan.
Tapi gereja Bethel Indonesia tidak sama dengan gereja manapun. Sebab kita bukan dua, percaya Allah, percaya Yesus. Kita adalah orang yang dalam iman kita dan dalam tata gereja kita dijelaskan bahwa kita adalah percaya Allah, percaya Yesus, dan penuh Roh Kudus. Roh Kudus itu, aku akan mengirimkan penolong yang lain. Ketika Yesus mau pergi, dia katakan, yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Sudah mau Allah bersandar Allah Bapa, bersandar Yesus, keliru. Kalau sudah bersandar Allah Bapa Yesus, sekarang Tuhan Yesus katakan, aku kirim penolong yang lain yang menyertai kamu selama-lamanya. Allah Yesus sudah di sorga, tapi perwujudan daripada Allah dan Yesus di bumi itu adalah Rohul Kudus. Kalau orang tidak menekankan dalam kehidupan gerejanya, keluarganya, dan rohaninya, Roh Kudus yang memimpin, orang selalu lemah. Kristen itu selalu lemah, saudara sekalian. Tidak maju-maju, selalu gentar. Tapi kalau orang hidup dalam Roh Kudus, dari muda sampai tua, akan berserah penuh. Kalau pergi jauh, ada Tuhan Yesus. Apa pikir mati? Enggak. Penyerahan bulat itu kalau kita diurapi dan hidup dalam Roh Kudus. Orang mati itu sudah sekalian, waktunya sudah sampai. Matinya caranya bagaimana, umurnya berapa, tempatnya di mana, jangan dipikiri. Siapa yang suka mikirin kalau sakit, kalau mati itu bakal lekas mati. Tapi orang yang tidak pikirin soal mati sebab itu urusan Tuhan. Urusan kita itu kita pikirkan. Bagaimana kita beribadat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagaimana kita dipimpin Roh Kudus. Bagaimana kita berserah penuh. Itu yang kita pikirin. Yang mati itu urusan Tuhan. Siapa yang tidak mati? Semua orang mati. Hari ini mati, besok mati. Ya, tahun depan bisa mati. Enggak usah dipikirin. Yang kita pikir bagaimana kita hidup yang menghormati Tuhan dan Roh Kudus. Sudah-sudah kita percaya betul Bapa di surga, Yesus di bumi. Tapi semua sudah pulang ke surga, ada di surga. Roh Kudus di bumi hari ini, itu yang harus kita perhatikan betul. Supaya Roh Kudus itu bukan saya di bumi, tapi ada dalam hati kita, rumah tangga kita, keluarga kita. Itu yang harus kita perhatikan. Itu sebabnya sudah sekalian pendidikan rohani itu yang mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan, ya, dengan keluarga kita, ya, terus itu harus paling diutamakan, saudara sekalian. Saya dulu sahabat karib dengan pendiri dari Universitas Pelita Harapan, Yohanes Untoro. Saya sering memberi ceramah di Pelita Harapan waktu saya masih muda. Di situ saya mendapat banyak, memberikan banyak, mendapat banyak. Pendidikan itu nomor satu bukan di sekolah. Siapa yang menyerahkan pendidikan itu kepada sekolah, itu orang yang tidak beruntung hidupnya. Pendidikan itu nomor satu dalam keluarga. Sudah balik lagi baca Ulangan pasal 6. Itu kitab tua. Bapak ibu beriman takut akan Allah, lalu mendidik pada anak cucunya berdiri, berjalan, duduk, apapun harus Tuhan nomor satu.
Dalam keluarga kami selalu diterapkan makan bersama berpusatkan Kristus. Ya. Doa bersama berpusatkan Kristus. Tamasya bersama berpusatkan Kristus. Sibuk cari duit, no. Orang kalau sibuk cari duit itu dahinya keriput sudah. Ini sudah lihat dahi saya keriput enggak? 84. Tadi tanya oleh Pak Hendra, itu Bapak kok seger aja dahinya? Oh, kalau yang keriput itu terlalu banyak mikir duit. Kalau saya mikir Tuhan, jadi nggak keriput. Saya tidak guyon-guyon ini, sungguh-sungguh ini. Jadi sudah sekalian, bimbingan rohani itu harus mulai dari dalam keluarga. Ulangan pasal 6, Bapak Ibu harus beriman, lalu mesti ngajarkan duduk, berdiri, berjalan, dimanapun berada. Harus Tuhan nomor satu, Tuhan nomor satu. Kenapa orang Kristen sekarang lemah? Mereka Kristen, tapi bisnis nomor satu. Hari ini saya sudah punya 2 buyut. Tiap tahun kami mengambil keputusan kumpul keluarga. Seluruh keluarga yang dekat, anak, cucu, buyut harus sama-sama kita. Bahkan keluarga besar saya disebut keluarga Abraham. Itu sudah sekali kita punya klan, semacam suku Abraham tribe. Kita kumpul paling banyak di Surabaya. Tiap tahun kita kumpul, saudara. Kalau kumpul kira-kira 120 orang hadir. Tapi keluarga inti, anak cucu, itu ada 22 orang. Selalu kumpul, ya, berdoa bersama. Tahun lalu kami kumpul keluarga di Guci Tegal. Saya sebagai kongcoknya itu bicara terus tentang Tuhan must be number one in your life. Lalu kemudian didoakan mulai dari buyut yang kecil 2 itu. Tapi buyut 2 ini luar biasa. Pengetahuan Alkitabnya luar biasa. Umurnya 3,5 tahun, 4 tahun bisa doa Bapa kami luar kepala. Dia bisa tahu planet terbesar apa, planet terkecil apa, berapa jauhnya, apa yang paling dekat sama kita, Earth. Bahasa Inggris, bumi. Umurnya belum sampai 4 tahun. Dia kalau baca A tot Z, A sampai Z biasa, hafal. Kemudian dari Z kembali ke A, siapa bisa saya kasih mobil. Tapi kalau saudara tahu, boleh ke Bandung, cucunya Rubin itu umur 3 tahun punya perpustakaan pribadi tentang Yesus, tentang nabi-nabi, tentang Daniel, ya, buku bergambar, Alkitab bergambar, ya, bahasa Inggris lagi. Dia bisa menceritakan bagaimana ada 2 orang builder itu pendiri bangunan. Ada yang bangun di atas pasir, ada yang bangun di atas batu. Sebentar juga percobaan badai datang, lalu rumahnya akan crash, hancur katanya. Dia bisa berkhotbah begitu, saudara sekalian, karena dididiknya dalam rumah, bukan dalam sekolah. Jadi saya tekankan anak cucu buyut begitu. Tiap tahun kumpul keluarga, terakhir di Guci, dan tanggal 26, 27, 28, 29 kita kumpul semua keluarga akan datang
Desember di Lembang. Tujuannya mengumpulkan keluarga, bermacam-macam hiburan, bermacam-macam sukacita, tapi intinya mesti takut akan Allah. Pendidikan harus nomor 1 dalam keluarga. Nomor 2 dalam gereja. Nomor 3 dalam badan-badan gereja lainnya. Nomor 4 baru dalam sekolah. Siapa yang nomor 1 sekolah, minta ampun sama Tuhan. Sebab Anda melanggar firman Tuhan. Dan itu sebabnya hasilnya macam-macam bencana menimpa kita. Saudara-saudara, kalau kita demikian, saudara, Yeremia 17 ayat 7 dan 8, hasilnya adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Saudara menaruh harap kepada anak berpendidikan tinggi supaya hari tuanya enak. Tapi berbahagia orang menaruh harap kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang menghasilkan, merambahkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tetap tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau sudah tanya kenapa 84 tahun masih keliling, dulu saya keliling dunia 55 negara, saya sudah sampaikan firman Tuhan. Saya belajar di Amerika, saya dapat doktor di Indonesia. Tapi Roh Kudus itu penting, terutama dalam hidup. Bukan ilmu, bukan kepandaian, tapi Roh Kudus. Ketika saya penuh Roh Kudus usia 17 tahun, saya digerakkan untuk ke desa-desa. Dari Malang, Sukun 5 kilo, bolak-balik 10 kilo. Malang, Bulu Lawang, bolak-balik 24 kilo. Malang, Tumpang, bolak-balik sekarang 42 kilo. Naik sepeda, hujan kehujanan, panas kepanasan. Kalau hujan, kita nyanyi, kirim hujan, kirim hujan, kirim hujan api, kirim hujan, kirim hujan, kirim hujan api. Tapi malaikat salah dengar. Kami minta hujan api, tapi kita bolak-balik bilang kirim hujan, kirim hujan, kirim hujan. Hujan lebat turun, saudara sekalian. Lalu kalau saya sampai di Bulu Lawang, basah kuyup, saudara. Tidak berhenti. Bu, kulo nyambut sarungipun. Pinjam sarungnya ibu itu kepala sekolah yang tempatnya diserahkan bagi kebaktian. Penilik sekolah, bukan kepala sekolah. Kita pakai sarung, baju kita dipanggang. Dapurnya orang besar zaman dulu 4 meter, tunggunya itu dijemur di situ. Setengah kering, setengah basah, kita pakai lagi. Mulai mengajar. Saya bukan orang Jawa, saya lahir di Kalimantan. Tapi saya paling bersemangat tuh di negeri Jawa. Monggo derek Gusti senenge, derek Gusti Yesus senenge, maju terus maju, pitados ing Gusti, sungguh senang-senange. Tuhan berfirman, bukan pendeta yang mesti kabarkan Injil. Setiap orang yang mengenal Kristus dan merasakan kasih Kristus, dia harus menceritakan Kristus kemana saja, kapan saja. Kalau sudah demikian, Roh Kudus akan menjemput kamu untuk menjadi hambanya.
Saya ingatkan gereja Bethel itu tahun 1970 didirikan. Saya pendirinya bersama Pak Sendo. Baru 53 tahun. Tapi saya beritahukan gereja Bethel 53 tahun ini menjadi gereja terbesar di Indonesia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Gereja Katolik 4 abad. Bethel Indonesia 53 tahun. Kenapa? Rahasianya ada di mana? Gereja lain kalau tidak sekolah teologi nggak boleh jadi pendeta. Yang saya ingat Pak Halim Pranata dulu perusahaannya ikan goreng Cianjur, betul ya? Sekarang Pak Putra OLX boleh saja jadi pengusaha. Orang bertanya kepada Rubin Adi. Rubin Adi itu anak saya yang pertama, ketua Sinode Gereja Bethel Indonesia. Kenapa pendeta-pendeta Gereja Bethel Indonesia kaya-kaya? Apa karena perpuluhan? Mereka suka mengejek. Wah, enak ya, Gereja Bethel Indonesia itu kaya-kaya karena perpuluhan. Diuraikan oleh pendeta Rubin. Salah besar. Rubin Adi jadi ketua sinode. Belum pernah menerima gaji. Dia berkata, saya tidak akan menerima gaji. Semua gaji saya silakan dikumpulkan untuk pembangunan gereja Bethel di seluruh Indonesia. Waktu zaman Covid, ratusan gereja didirikan. Karena Covid kesempatan untuk berseru kepada jemaat. Kalau tidak nanti kita dimakan Covid, lebih baik kita memakan Covid dengan cara membangun gereja sebanyak-banyaknya. Orang pikir begitu. Saya mau buka rahasia. Gereja lain semua tidak akan boleh jadi pendeta kalau tidak sekolah teologi. Gereja Bethel Indonesia semua orang boleh jadi pendeta jika dia penuh Roh Kudus. Jadi gak harus sekolah pendeta, tapi harus penuh Roh Kudus. Saya tahu Pak Halim Pranata tidak pernah sekolah teologi. Saya juga tahu Pak Hendra Pranata tidak pernah sekolah teologi secara formal. Saya pun demikian. Tapi setelah saya 20 tahun melayani Tuhan, buka gereja banyak, maka orang-orang dari Amerika bertanya kepada Sinode Gereja Bethel, bagaimana itu? Oh, kalau mau tanya bagaimana, kata Pak Beni, sekretarisnya Pak Sendu, karena you pergi ke Tasikmalaya. Dari Jakarta ke Tasikmalaya itu naik mobil 7 jam. You tanya rahasianya apa? Dr. Level Carey, ketua penginjilan sedunia, tanya pada saya, dulu belajar teologi di mana? Di bawah kaki Tuhan Yesus. Lalu maksudnya bagaimana? Ya, saya tidak pernah belajar sekolah teologi. Kan tidak harus sekolah teologi. Paulus dijamah Tuhan, langsung jadi penginjil yang besar. Petrus tukang tangkap ikan, ikutlah aku, jadi hamba Tuhan yang besar. Tapi teknya itu apa? Roh Kudus, setrum dari surga. Jadi saya ini dosen sekarang, doktor. Tapi saya tidak percaya sekolah teologi jadikan orang hamba Tuhan. Sebab itu persoalan hati, spirit, not head. Bukan akal. Jadi saya buka kesempatan kepada setiap orang di sini untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi rahasianya pendeta gereja Bethel itu
kaya-kaya, sebab dia itu sebelum jadi pendeta jemaat biasa tapi penuh Roh Kudus, lalu kemudian dia melayani Tuhan. Sebelum dia melayani Tuhan, bisnismen kah, ahli-ahli apa kah, dokter kah, guru kah, dosen kah, kalau dia penuh Roh Kudus dia melayani Tuhan. Sebelum dia itu dia sudah kaya. Bukan mengharap kaya dari pendeta, dari bekerja jadi pendeta. Nggak mungkin kerja dari pendeta itu kaya. Nggak mungkin. Banyak orang juga sudah sekalian pingin kaya. Sudah tahu Lim Seng Teh, toko perusahaan rokok Sampurna. Itu dari Tiongkok sudah sekalian. Dia susah sekali. Susah sekali. Di Indonesia dia berdagang apa saja. Dia mulai dagang di stasiun-stasiun jual rokok. Rokok. Ya. Tapi kemudian sekalian dia terus bikin rokok gelintingan. Lalu kemudian dia mau beli pabrik rokok yang bekas, dan akhirnya dia bisa beli pabrik rokok yang besar, yang bekas. Dia pikir dari mana uangnya. Saya memuji, istrinya bilang, aku sudah lama menabung. Dan istrinya yang tukang nabung itu sudah sekalian kasih uang, dia bisa beli pabrik rokok bekas. Itulah yang sekarang dikenal pabrik rokok Sampurna, sudah sekalian. Istri yang hemat, ya, yang memberi modal untuk beli pabrik rokok. Dicari istri-istri yang tekun dan yang hemat, menunjang suaminya. Tapi maaf, sekarang istri-istri itu bukan menunjang dalam pikiran yang benar. Bahkan yang menunjangnya itu maunya bermewah-mewah. Kasih tunjuk, ini istri orang modern, bukan istrinya Lim Seng Teh. Seorang yang lahir di Tiongkok, susah jadi penjual rokok di stasiun sampai jadi pabrik rokok. Di Surabaya itu Lim Seng Teh, pabrik rokok Sampurna. Saya punya istri itu ya, nanti siang dia datang kebaktian kedua, keluarga dari rokok Bentul, saudara, di Malang. Orang-orang hemat nabung. Nah sekarang bagaimana kita bisa kaya? Saya kasih ilmunya. 10-11 tahun saya bekerja sebagai accounting di kota Surabaya. Jadi saya tahu ilmunya bagaimana bisa jadi kaya. Banyak orang berpikir bahwa orang kaya itu karena rajin bekerja. Itu tidak salah. Tapi rajin selangit juga, tapi kalau borosnya selangit sama aja. Gunung-gunung runtuh. Manusia itu biasanya dapat 100 ya keluarnya 100. Dapat 1 juta ya keluarnya 1 juta. Dapat lebih banyak 100 juta setiap bulan malah piknik ke luar negeri, lihat sana lihat sini ya keluar bahkan lebih dari 100 juta. Ini manusia hidup zaman sekarang. Hidup hari ini, makan hari ini, tidak pikir hari besok. Tapi saudara sekalian, orang yang pintar adalah orang yang menabung. Kebiasaan menabung itu harus dari anak cucu buyut kita dari kecil, belikan tabungan. Oma kumpulkan uang recehmu yang 1000-an, yang 500-an, kalau bunyinya kencling itu senang sekali anak cucu.
make a habit. Buatlah sebuah kebiasaan dari kecil. Saya ingatkan, pendidikan keluarga itu paling penting nomor satu. Jadi dari keluarga itu kita belajarkan menabung. Itu prinsip hemat. Saya waktu anak-anak sudah SD, SMP apalagi, tiap minggu kasih uang belanja, snap, bikin pembukuan. Sabtu serahkan pembukuan minggu, terima dari papa, ya. Bayar per puluhan, belanja, itu mesti dikontrol. Bagaimana mereka hubungannya dengan Tuhan sejak SD, sejak bisa nulis. Kalau dia tertib bayar perpuluhannya setiap minggu dikontrol, belanjanya pun kita kontrol apa yang dia belanja. Apakah belanja itu pantas atau dia? Kalau nggak pantas itu yang besok merusak hidupnya. Karena itu sudah sekalian kita atur secara demikian pada anak cucu kita. Ingat, bukan lepaskan diri, serahkan kepada pendidikan yang tertinggi. Pendidikan umum. Saya punya teman di Jogja, namanya Ibu Ratna Setianingsi. Toko emasnya besar. Adi Sucipto nomor 7. Barangkali ada yang kenal. Kuda Mas. Dia sekolah di Bob Creek, Badan Pendidikan Kristen di Jogja. Teman sekolahnya adalah calon presiden kita yang namanya Ganjar Pranowo. Tapi anak ini, si Ratna ini takut akan Allah. Nomor satu dia takut akan Allah. Dia jadi juara umum Gajah Mada, sekolah di Bokri itu. Temannya Ganjar Pranowo. Dia takut akan Allah. Sekarang dia punya toko emas, tapi punya hati welas asihnya luar biasa. Ada orang banci berdiri di depan sekolah, di depan tokonya. Banci. Selalu berdiri minta sedekah di depan toko. Tapi karena belas kasihan, dia panggil orang itu. Dia didik orang itu. Namanya Andreas sekarang. Ya, nama barunya. Dari satu orang itu dia pimpin. Tuntun supaya setiap orang banci itu kumpul dengar Injil. Ya toko emas ngurusi orang banci, itu namanya hati. Itu namanya pendidikan, bukan akal. Pendidikan modern akal, cari duit. Sudah pinter, ngelicik, korupsi, maling. Indonesia sedang lagi bobrok akhlaknya karena korupsi tidak terhindari dari negeri ini. Kerusakan negeri ini bukan karena kurang pintar, tapi kurang jujur. Dicari manusia yang jujur di Indonesia. Licik, licin, lihai, likiat. Ini titelnya orang di Indonesia. Saya lihat keruntuhan ini, saudara. Mari kita sungguh-sungguh, saudara sekalian, masuk dalam pendidikan takut akan Allah. Sebab Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang tidak akan mengalami panas terik, yang tidak
daunnya tidak akan layu, tetap hijau, yang telah yang tidak khawatir di tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya. Ini orang-orang yang diberkati Tuhan. Nah, sekarang rahasianya kita bisa kaya bagaimana? Saya orang yang kaya oleh karena Tuhan. Saya tidak berkekurangan apa-apa. Anak, cucu, buyut harus kita bagiin. Saudara mau dicintai oleh cucu. Orang sekarang banyak, nanti cucu saya udah gede pinter, dia akan ngurusin saya. Enggak. Tidak akan pernah itu. Kalau kita tidak pernah membagikan kasih sayang kepada anak cucu kita, jangan berharap mereka membalas. Tanamkan cinta kasih sekarang. Anak saya, cucu saya yang buyut saya yang pertama akan ulang tahun yang keempat. Akan. Saya telepon sama ibunya, Jessica, si Benaya akan ulang tahun. Engkong lagi bingung, dibeliin apa ya hadiahnya. Saya bilang, belikan yang bermanfaat, tapi yang baik. Jadi engkong bingung dia mau butuh apa. Engkong akan kasih uang 1 juta, dan kamu pikirkan apa yang baik. Saya susah mikirnya, dia juga susah, lama. Kemudian dia kirim tiang bola basket, bolanya. Kong, kalau ini bagaimana Kong? Cocok nggak? Setuju. Ini bagus. Itu tiang bola basket bisa ditinggiin, bisa dipendekin. Ajarkan dia melempar bola basket dari kecil. Harganya 490.000. Biar yang lainnya berikan sesuatu yang bermanfaat, berguna, dan yang disukainya. Tanam itu dari kecil. Cucu saya barusan ini ya, membeli mobil ya, Foxy, harganya hampir 400 juta, mobil bekas. Di situ dia bisa bawa buyut, taruh kursi bersama adik sepupunya, bersama-sama bagian belakang. Foxy mobilnya gede, naiknya tidak terlalu tinggi. Adiknya dari mobil yang sekarang tinggi. Kakaknya Foxy itu Alphard, itu tinggi naiknya, susah. Istri saya tidak suka. Tapi Foxy naiknya rendah. Gimana caranya? Cucu kita, mantu cucu mau beli, engkong dulu keluar duit. Ada nggak kita nanam kasih ke bawah? Banyak orang pikir dia akan senang di hari tua. Saya tidak pernah punya utang kepada anak, cucu buyut. Tapi saya selalu menghutangi dan membebaskan utang untuk keperluan apa. Saya ajarkan dia hemat. Hemat zaman modern itu adalah untuk menabung, invest. Saya ajarkan bagaimana investasi, dari tabung di bank, tabung di obligasi, tabung di dalam kantor-kantor investasi lain, ya. Kemudian tabung dalam saham. Orang berpikir kita akan kaya kalau bekerja, keliru. Kalau Anda bekerja, ini keriput, capek, lelah, sakit, lalu lekas mati. Jangan Anda yang bekerja, tapi berpikirlah modal Anda yang bekerja. Kalau saya yang bekerja, saya lekas tua, lekas mati. Tapi kalau modal saya yang bekerja,
Saya tidur modal tetap bekerja. Nah ini saya ajarkan kepada banyak orang sudah sekalian, supaya modalnya bekerja. Bagaimana supaya modalnya bekerja? Biasakan menabung. Biasakan investasi. Kalau nggak tahu bagaimana investasinya, tanya kepada saya. Saya jelaskan melalui Pak Hendra. Nanti seluruh jemaat belajar dari Pak Hendra. Saya nggak usah dibayar. Kita bekerja untuk jadi kaya, nol. Sementara kita kaya, belum sempat kita menikmati kekayaan, sudah mati. Sudah sakit. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Yang enak nggak boleh, manis nggak boleh, yang asin nggak boleh, semua nggak boleh. Saya sekarang yang enak, yang manis, yang asin, apa saja sudah sekalian, saya makan. Kemarin saya di mana tuh, di Jogja apa di Solo ya? Itu yang babi, sate babi di mana? Solo. Oh, saya lihat ini bagus. Kok di Tasikmalaya nggak ada ya? Sate babi, saya makan, enak. Sebab saya baca dalam Alkitab babi itu tidak haram. Yang haram itu babi hutan, haram. Selidiki betul sampai bahasa asli. Sentimen manusia babi diharamkan. Padahal di Tiongkok dia bilang babi itu paling bermanfaat bagi manusia. Bahkan jantung manusia kalau lemah bisa dioper dengan jantung babi, luar biasa. Di sini sentimennya. Tapi saya rasa sate babi enak sudah. Tapi yang saya heran lagunya lagu Kristen melulu. Apa hubungannya lagu-lagu Kristen sama sate babi? Nggak ada yang bisa jawab. Ternyata yang punya orang Kristen. Saudara-saudara yang kasih, ini penting saudara. Apa saja yang dilakukan di luar kehendak Allah akan menghasilkan bencana, kegagalan, penderitaan. Karena itu sudah sekalian, berbuatlah sesuatu yang memuliakan Tuhan. Maka dia akan menyempurnakan hidup kita. Yunus berdosa. Dia bilang itu Niniwe. Niniwe itu kalau sekarang ya Irak, negeri Irak. Antara sungai Tigris dan Efrat. Dulu ada satu kerajaan besar, Niniwe. Sekarang sudah tidak ada lagi. Itu di daerah Irak. Disuruh Tuhan ke Niniwe, kabarkan Injil sebab orang di sana jahat sekali. Rupanya dari dulu ini jahat. Daerah Tigris dan Efrat itulah dulu Taman Eden didirikan Tuhan. Tapi mereka berontak kepada Tuhan. Dari dulu pun berontak. Sampai hari ini Irak, ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, pengacau dunia. Dari dulu mereka itu sudah sekalian, kabarkan Injil. Yunus bilang, ngapain kabarkan Injil? Kalau orang berdosa, orang jahat, biarin mati dimakan api. Dia lari ke kota pelabuhan Tarsis. Dia bukan perginya ke Irak, ke Niniwe, tapi dia pergi. Dengan kehendak Tuhan dia ditelan oleh ikan paus. Mungkin sudah tidak biasa mendengar ini. Tapi saya sering kali ke Bogor, Kebun Raya Bogor, museum yang besar. Di sana ada museum ikan paus gede. Ini isi perutnya 3 meter. Tulang-tulangnya ada, panjangnya berapa puluh meter itu. Besar sekali. Saya ngelamun, pantes
dimakan ikan paus bisa hidup. Tapi juga nggak lama-lama di dalam perut ikan paus. Dia berseru, Yunus, ya katanya, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab, dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak. Dan engkau mendengarkan suaraku. Saya mau tanya, kalau sudah dalam perut ikan, pikirannya apa? Tuhan, dari dunia orang mati aku berseru. Dia bertobat di dalam perut ikan. Sehingga Tuhan itu baik. Rasanya gatel itu ikan paus. Nggak enak, mau muntah. Dia pergi ke pantai, memang dia muntah. Ikan paus keluar, Yunus keluar dari ikan paus. Tapi Yunus yang masuk itu beda dengan Yunus yang keluar. Yunus yang masuk adalah manusia berdosa, tidak berguna bagi kerajaan Allah. Tapi Yunus yang keluar itu seorang yang sudah bertobat lahir baru. Dia memberitakan firman Allah, dan kemudian sudah sekalian, Niniwe bertobat. Dia tunggu janji Tuhan, Tuhan bilang 40 hari. Kalau dia tidak bertobat, aku akan turunkan api dari langit. Setelah berkhotbah dia tunggu 40 hari. Ternyata sudah sekalian, nggak ada api turun di langit. Marahlah si Yunus. Tuhan, kau beri malu sama namaku. Aku berteriak-teriak. 40 hari akan turun api. Tapi mana apinya nggak turun-turun sampai sekarang. Tuhan bilang, Yunus, lah kalau orangnya bertobat ngapain mesti dihukum sama api? Kalau ada di antara kita Kristen yang tidak bertobat, api akan menerkam dalam hidup kita. Tapi kalau kita seperti Yunus bertobat, saudara sekalian, maka sinar fajar merekah dalam hidupmu. Kalau tokomu tidak laku-laku, jaga. Kenapa tidak laku? Rintangannya adalah dosa, tidak mengutamakan Tuhan, tidak mengutamakan Roh Kudus dalam hidupmu. Sudah, karena itu langkah-langkah pertama manusia itu harus bertobat. Itu langkah pertama, pertobatan dengan segenap hati. Itu langkah yang pertama, bukan asal ke gereja. Gereja tidak menjamin, gereja Bethel pun tidak menjamin saudara masuk surga. Tetapi saudara masuk surga kalau berubah dari Kristen menjadi anak Allah. Itu caranya kalau kita bertobat dengan segenap hati kepada Tuhan. Itu langkah pertama, saudara sekalian. Bukan tobat tomat. Tobat kumat itu tomat, bukan tobat. Di dalam gereja banyak tomat, ya, bukan tobat. Tapi dalam nama Yesus kita sudah mendengar firman Allah, ya, dan kita sungguh-sungguh dalam bertobat. Hidup kita sekarang ini berubah. Kita menanamkan hidup kita melalui firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Mazmur 103 ayat yang ke-8, ayat 13. Tuhan adalah penyayang dan pengumur panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ia seperti bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Pikir kenapa anakmu tidak maju? Kenapa anak disekolahkan sampai ke luar negeri tapi jadi anak yang brutal? Kenapa anak jadi pemberontak? Ya. Seperti bapak sayang anaknya, begitu Tuhan sayang kita. Jadi langkah pertama itu pertobatan yang sungguh-sungguh. Firman Tuhan itu benar-benar menjadi pembimbing dalam hidup kita secara nyata. Dalam Yohanes 17 ayat 17,
Firman itulah kebenaran. Dunia kita rusak dan hampir kiamat karena semua orang bilang aku yang benar. Semua bilang aku yang benar. Zaman sekarang ada AI. AI itu sudah sekalian pakai ilmu buatan. Lebih pintar dari manusia katanya. Bahkan AI itu kayak sihir menggantikan pikiran Tuhan. Bisa tahu pikiran saudara. Saya lihat di Zaitun itu sekarang tangannya selalu gini. Oh, ini orang pakai AI ini. Ya. Penggantinya Tuhan. AI itu ilmu yang luar biasa yang diketemukan manusia dan akan menghancurkan dunia. Sebab manusia bisa baca pikiran orang lain. Ya tangannya selalu begini. Tangannya selalu begini. Ini harus ditaklukkan oleh orang yang AI-nya lebih kuat atau ditaklukkan oleh kuasa Roh Kudus. Saudara kalau misalnya dia lagi gini-gini, dalam nama Yesus pasti menang. Tapi kita jangan kepalang tanggung, harus beriman betul-betul ya. Setelah bertobat, langkah kedua adalah hidup dituntun oleh Roh Kudus. Ini kelasnya. Kelas 1 pertobatan, meninggalkan dosa. Kelas 2 penuh Roh Kudus dan dituntun oleh Roh Kudus. Jadi jangan cuma masuk gereja. Hari ini kau bertanya, apa saya sudah penuh Roh Kudus? Apa saya sudah dituntun oleh Roh Kudus? Yesaya 30 ayat 21 mengatakan, ya. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, cukup makan, cukup pakai saja, nggak usah banyak-banyak. Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan tertuju kepada Dia. 21. Dan telingamu akan mendengar ya bisikan atau perkataan ini dari belakang. Telinga kan ngadap depan, kalau di sini dengar. Kalau dari belakang nggak dengar, tapi seperti ada orang berbisik. Ini jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Sekolah itu seperti suara yang masuk dari depan. Tapi kalau Roh Kudus itu dari belakang, bisikan. Kita baca Alkitab, kita dengar khotbah, kita masuk dari depan. Tapi sudah itu setiap saat. Yang pertama merenungkan firman Tuhan. Yang kedua mendengarkan bisikan Roh Kudus. Kalau saudara sungguh-sungguh berjalan dalam ini, merenungkan firman Tuhan. Kedua, bisikan daripada Roh Kudus. Maka sesungguhnya perjalanan hidup saudara akan cemerlang. Nah, kalau sudah penuh Roh Kudus ini, saudara sekalian, kita baca Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam Matius 28, pergi beritakan Injil, maka aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Sudah mau disertai Tuhan selama-lamanya. Jangan jadi Kristen cuma menyuruh Tuhan Yesus saja, menjaga kita, memelihara kita, memberkati kita. Itu kelirunya orang Kristen zaman sekarang. Pergi ceritakan siapa Yesus itu, maka Tuhan akan menyertai kita. Enggak usah kita berdoa, Tuhan sertai saya sepanjang hidup. Kalau berdoa boleh, tapi bukan itu yang membuat kita disertai Tuhan selamanya. Melainkan kalau kita pergi menceritakan siapa Yesus. Tidak jadi pendeta,
tapi setiap orang harus memberitakan. Nomor satu, ceritakan kepada anak-anakmu, kepada cucu-cucumu, kepada isi rumah tanggamu. Number one is Jesus Christ. Yang terutama adalah Yesus. Ini saudara sekalian, hidup dituntun oleh Roh Kudus. Mengingatkan kepada setiap anggota keluarga kita, karena dia yang mengajar, mengingatkan kita tentang apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam hidup kita. Yesus sudah mengajar, tapi yang mengingatkan terus menerus, terus menerus itu Roh Kudus sekalian. Ya, sehingga langkah kedua itu kita harus penuh Roh Kudus dan dituntun oleh Roh Kudus, diingatkan terus oleh Roh Kudus. Kelas 1 pertobatan. Kelas 2 penuh dan dituntun oleh Roh Kudus. Sudah sampai kelas 2 belum? Kelas 3 dan seterusnya adalah kita menjadi seperti Yesus menuju kesempurnaan. Sekarang saya mau tanya, Anda di kelas berapa? Langkah-langkah atau tingkatan hidup orang percaya. 1, pertobatan, lahir baru. 2, hidup dalam roh, pengudusan. 3, menjadi seperti Yesus sampai mati, sampai kita masuk kerajaan 1000 tahun. Kita harus bersemangat terus kalau kita tahu siapa, apa peran kita dalam hidup ini. 3 tingkat ini, pertobatan, lahir baru, hidup dalam roh, untuk pengkudusan. 4, cita-cita kita, aku mau jadi seperti Yesus. Itu saja. Saya selalu bersemangat, tidak pikir-pikir aku akan tua mati. Enggak. Mati itu semua pasti mati. Ngapain dipikirin? Itu urusan Tuhan. Tapi urusan kita begitu, tobat, hidup dalam roh, menjadi seperti Yesus. Nah, kalau kita demikian, Roh Kudus sudah membuka pengertian kita, ya, agar kita semakin hari semakin melakukan kehendak Allah dan taat kepada jalan-jalan hidupnya. Kemudian pengkudusan hidup, dan yang ketiga adalah menjadi seperti Yesus tingkat terakhir. Langkah ketiga ini menjadi seperti Yesus, itulah yang menuntun kita tetap hidup, tetap bersemangat, ya, sebab kita harus sampai kepada tujuan. Hidup kita, ya, semakin kudus, menjadi serupa dengan Yesus. Roma 8 ayat 29, ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus yang terutama dalam hidup kita. Kalau kita demikian, kita akan hidup, anak cucu kita perkasa di bumi. Saya selalu pegang itu. Coba tayangkan Mazmur 100 selusin 112. Tayangkan. Kalau kita sungguh-sungguh demikian, maka janji Tuhan dalam Mazmur 112 adalah begini, ya. Mazmur 112. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. 2,
anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar ini akan diberkati. Mau diberkati? Takut akan Allah. 3. Harta dan kekayaan dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Gak usah banting tulang. Tuhan akan kirimkan berkat harta kekayaan dalam rumah kita. Ya. Terus di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang, orang yang adil. Jangan pelit, jangan tidak adil. Mujur, orang yang berbelas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tidak akan goyah selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ini firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama.